memasukkan diri saya nih. Oh, saya dipaksa saya ini kan. Menurut saya terlalu. Dan pernah juga ditahan kemarin. Oh, Pak sempat ditahan ya? Sempat ditahan dari Jambi. Betul lah Pak. Agaklah ganteng saya sikit, ganteng Pak Anwar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa kembali bersama kami di podcast SMA Negeri 1 Singkep. Obrolan santai, berisi dan mengedukasi. Baik, di pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang masih dalam lingkungan SMA Negeri 1 Singkep, salah seorang guru favorit. Guru favorit di SMA Negeri 1 Singkep yang juga banyak request di Instagram, di media sosial SMA Negeri 1 Singkep untuk bintang tamu kita hari ini. Saya perkenalkan, beliau adalah guru bahasa Indonesia yang juga masuk kategori senior, Bapak Anwar Ahmad SPD. Beri tepuk tangan. Wow, guru yang satu ini mempunyai khas tersendiri di sekolah kita ya, yakni perawakannya yang sedikit humoris, ada campur seriusnya, kemudian attitude-nya sesuai dengan jurusan bahasa Indonesia. Dan yang paling menarik dari beliau adalah gaya janggut masa kininya. Kita lihat ke sisi bintang tamu kita pagi hari ini ya. Apa kabar Bapak Anwar Ahmad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Anwar, ini kita banyak request nih dari alumni, dari pemirsa podcast kita kan, tentang kehidupan pribadi Pak Anwar yang begitu penasaran mungkin kayaknya mereka ya. Pak Anwar Ahmad, bolehlah menjelaskan sedikit tentang biodata diri Bapak dari kecil SD, SMP, SMA mungkin sampai ke perguruan tinggi hingga duduk mengabdi di SMA Negeri 1 Singkep. Jadi alhamdulillah saya kebetulan dari SMA 1 Singkep juga alumni tahun SMA 1 saya tahun 89. Tahun 1989 ya, bukan 89 sebelum Masehi ya. Kemudian tempat tinggal saya kan mulai tahun 2000 saya bermukim di Singkep Barat. Bapak asli kelahiran Dabok ya Pak ya? Dabok Singkep. Dabok Singkep ya. 3 Februari 1970. Ya. 3 Februari tahun 1970. Oke, berarti ini masa-masa ulang tahunnya Bapak ya lah ya. Bulan Februari nih Pak. Lewat. Oke, selamat ulang tahun dulu lah buat Pak Anwar ya. Semoga diberikan kesehatan selalu. Kemudian ini aslinya orang Singkep Barat, bertepatan di Raya Peluas Timur. TK-nya pun di Peluas, SD-nya pun di Peluas, SMP kebetulan SMP 2 cabang Dabok Singkep SMP di Raya. SMP 2 cabang Dabok Singkep. Oh dulu cabang. Di mana sekolah SMP 2 itu kemarin di Pak? SDPN Raya. SDPN Raya, berarti Tan Sirasep itu ya? Rayanya. Di rayanya. Nah. Oh ada SMP 2 cabang dulu cabang ya? SMP 2 Dabok Singkep. Jadi belajar siang. Belajar siang oleh guru-guru SMP 2 juga. Jadi dari guru SMP 2 dari ngajar pagi di Dabok, terus siangnya ke Singkep Barat. Oke. SMA-nya di SMA Negeri 1 Singkep sinilah ya. SMA 1 sinilah. Oh. Cuma waktu itu kelas 10-nya di Telek, kelas 11-nya di SMA 2 kemarin. Oh, kita sekolah kita belum tegak ya, Pak. Artinya belum berdiri. SMA 2-nya belum ada waktu itu. Baru SMA 1. Itu tahun 80-an lah. 80-an ya. Kelas 12-nya baru balik lagi ke Telek. Oh, kelas 12-nya balik lagi ke Telek. Jadi sekarang bermukim di Singkep Barat nah. Apalagi sekarang jadwal dah mulai waktunya betul-betul harus di setting betul-betul lah supaya jangan terlambat ke sekolah. Lumayan jauh ya Pak lumayan jauh kan.
Itu mulai tahun 2000-an tuh. Udah hilir mudik ya. Iya. Hilir mudik dari Payaluas ke Jalan Pelajar di sini ya, di Dabok ini ya. Itu lebih kurang durasi Sekitar 30 menit lah paling lambat, kecepatan 40 kilo. Iya, betul. Karena usia tak mungkin bawa cepat lagi, Pak ya. Udah tua tak boleh lagi. Tapi jiwa semangat muda nak ngebut ada lah, Pak ya. Tak berani. Kita nih bahasa campur aduk. Sebentar bahasa Indonesia, sebentar pakai bahasa Melayu. Yang jelas 30 menit lah. 30 paling menit lambat, paling cepat 25 menit. Berarti kalau kita kan sekarang SMA 1 ini kan masuk jam 7.15 sudah 7.15. ada di sekolah ya, Pak. Berarti Pak dari jam sekarang jadwalnya udah betul-betul total berubah ya. Kalau dulunya masih jam 7.30, kadang dari rumah tuh jam 7 bergerak. Sempatlah sampai ke sekolah 7.25 paling. Sekarang kena ada tugas yang mendesak, tugas baru nih. Tugas tambahan ya, Pak. Tugas tambahan. Oh iya, pemirsa, kita perkenalkan juga Pak Anwar Ahmad ini di SMA Negeri 1 Singkep sebagai ketua tim disiplin SMA Negeri 1 Singkep loh, yang buat perubahan kita selama lebih kurang beberapa bulan akhir ini. Karena beliau nih, jadi atlet-atlet lompat tinggi itu ya, yang siswa yang sering lompat-lompat pagar tuh kita jadikan atlet lompat tinggi itu berkat beliau nih. Terus, Pak, jadi jadwalnya udah berubah. Jam 6 kadang dari rumah, paling lambat jam 30 dari rumah. Oke. Kalau tak gitu tak terkejar. Iya betul. Jadi berarti Pak SMA dulu 3 tahun ya, Pak ya, bukan 5 tahun kan? SMA 3 tahun. Oh 3 tahun, takut saya tinggal 2 tahun. 3 tahun SMA, kemudian kuliahnya di Undri. Oke, sempat kuliah berarti Pak ya? Sempat kuliah. 5 tahun kuliah Pak? 5 tahun. Ngambil gelar SPD ya Pak ya, Bahasa Indonesia, Ya, jurusan Bahasa Indonesia. Di Undri. Selesai Universitas Undri, Pekanbaru ya Pak? Undri Riau ya, Universitas Riau Pekanbaru. Iya. Ya betul, berarti selesai 5 tahun, kembali lagi ke kampung halaman ke Dabok Singkep. Sempat hampir selepas kuliah hampir setahun lebih juga di Pekanbaru. Itu ngapa jualan sate? Rencana kemarin kebetulan ketika mahasiswa kan masih aktif kalau di Undri itu kemarin jemaah tabligh. Pelarian diri untuk ke agama, ikut jemaah tabligh tahun berapa? Tahun 90-an lah. Dengar-dengar saya informasikan kepada orang tua nak berangkat ke Thailand, ikut jemaah tabligh, minta kirim duit tak dikirim. Ujung-ujungnya lari juga balik ke Dabok lagi. Langsung ikut tes atau honor dulu Pak di SMA 1? Saya tak pernah honor. Jadi memang penerimaan pegawai, penerimaan tes CPNS perdana kali di Lingga tahun 2005 itu Pak. 2005. Iya, lebih kurang 2000. Iya, betul. Berarti kemarin Pak jemaah tabligh ya belajar tentang agama, bukan belajar tentang buat bom ya Pak ya. Cuma sempat dicurigai juga kemarin kejadian bom Bali itu. Ya Marriott itu Pak ya, bom Bali itu tahun 2000. Si Ambrosi apa segala macam. Dan pernah juga ditahan kemarin. Oh Pak sempat ditahan ya? Sempat ditahan dari Jambi nak ke Dabok, balik dari Pekanbaru dengan penampilan saya yang seperti sekarang ini. Dicurigai waktu itu. Betul, terindikasi ya. Terindikasi. Itu tahun berapa tuh? 2000. Tahun pas semester 6 saya kuliah lah, pulang liburan. Sekitar tahun 90 lah. Sekitar itu pas liburan lewat Jambi ya. Berarti Pak pernah merasakan tapi nggak sampai ke jeruji kan? Nggak, cuman di stop gitu ya, diintegrasi. Oke. Jadi perasaan Bapak gimana tuh? Perasaan ya biasa-biasa aja lah, karena kita ikut jalur agamanya, mengapa kita mesti takut? Kan kita selagi di jalan yang lurus ya Pak ya. Ihdinas siratal mustaqim. Santai aja menghadapi orang-orang itu. Ya dicek lah identitas, kita punya kartu mahasiswa. Betul. Kuliah di mana kan jelas. Betul. Tapi memang kalau muka-muka model kita ini susah Pak ya, walaupun kita buat betul apa dibilang jahat gitu ya.
Saya pernah kejadian unik juga nih Pak. Saya berangkat nih ke Tanjung Pinang ini. Saya udah pakaian stand rapi nih Pak, pakai baju rapi, masuk ke dalam pakai sepatu. Saya turun masuk ke kapal Superjet, ibu-ibu pas lihat saya langsung megang tas ya Pak. Seakan-akan saya ini orang yang nak ngambil tas dia. Oke Pak, lanjut tahun 2005 berarti Pak pertama kali tugas di SMA 1 ya Pak. 2005, 2003. 2003 pertama sekali ikut tes langsung lulus. 2003 sampailah sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Anak ada berapa Pak? Anak baru 3. Baru 3. Ada rencana nambah Pak? Istrinya cuma baru 1. Anak yang paling tua sekarang alhamdulillah kemarin yang tua dah selesai kuliah di penyuluhan pertanian. Alhamdulillah. Sekarang tugasnya di kabupaten, kerja di daerah lanjut, daerah. Jadi anak yang pertama tadi selesai kuliah. Sudah selesai kuliah. Sekarang kerja di Kabupaten Lingga di proyek persawahan di Desa Lanjut ya. Alhamdulillah. Anak yang kedua Pak? Yang kedua cowok semua, 3. Oh, 3 cowok. Pemain takraw semua berarti itu. Kan 3 kan bisa jadi pemain takraw tuh Bang. Yang kedua kuliah di Stikes Angkatan Laut Tanjung Pinang. Alhamdulillah. Baru masuk semester 2 lah sekarang. Oh, alhamdulillah. Yang ketiga Pak? Yang ketiga tamat SD kemarin saya putuskan dia masuk pesantren. Alhamdulillah, ikut jejak bapaknya lah ya. Bapak dia tak di pesantren. Bapak dia orang jahil belajar untuk baik. Berarti anak yang ketiga ini di pondok. Di pondok. Pondok yang ada di Dabuk lah ya. Di Dabuk, khususnya di Desa Kebeniol. Oh, alhamdulillah, semoga berkah lah buat anak dan kedua orang tuanya yang itu yang diharapkan. Alhamdulillah. Terus Pak Anwar, sekarang ini kan saya pun bimbang juga sebenarnya Pak, ragu sebenarnya saya nih. Kata siswa-siswi Pak ini betul-betul jadi guru favorit betul nih. Saya tak terbayang Pak Anwar Ahmad guru favorit. Kalau nengok muka lah Bang, agaklah ganteng. Saya sikit, ganteng Pak Anwar banyak. Ini macam mana Pak perasaan Pak kalau disebut guru favorit ini Pak? Sebenarnya taklah merasakan guru favorit. Cuma kena aji mumpung ni lah, kena saya jurusan bahasa Indonesia. Barangkali di komunikasi saja lah. Berarti ada komunikasi. Komunikasi antara anak, siswa-siswi dan guru itu berjalan dengan baik. Sehingga siswa-siswi itu nyaman, berkeluh kesah, makanya disebutlah Pak Anwar Ahmad nih guru yang favorit. Apalagi di jurusan bahasa ini kan, maka kalau saya di kelas sering menekankan, Anda tak bisa menipu saya, sebab bicara masalah acting, saya guru acting. Jadi apapun itu mudah untuk saya ngapakan. Sebenarnya kuncinya komunikasi aja lah. Komunikasi ya Pak. Komunikasi yang baik akan menghasilkan predikat yang baik gitu ya. Alhamdulillah. Berarti Pak Anwar nih, bolehlah ceritakan sedikit jalan hidup kita ini kan taklah pula lurus terus gitu ya Pak ya. Mungkin Pak pernah punya cerita pengalaman baik maupun buruk sehingga atau mungkin ini menurut saya, atau dulunya Pak begajol, kalau bahasa Melayu dulu begajol. Sampailah Pak seperti ini gitu Pak. Boleh diceritakan? Jadi intinya beginilah, jalan kehidupan saya sendiri ini sebenarnya memang tak terduga lah. Ketika saya di SMA 1 Singkep ini kan, saya lah anggaplah dikenal lah siswa yang paling bandel. Kalau dulu, zaman dulu, sekarang kan pakai poin-poin. Kalau sekarang nih, dulu tak pakai, sekarang pakai poin-poin. Kalau dulu kan masih masuk buku hitam. Kalau yang degil masuk buku hitam. Saya salah satulah siswa yang pernah masuk buku hitam. Masalah masuk buku hitamnya karena bandel saya adalah. Oh, degil. Sehingga kan contoh degil nih Pak. Contoh degilnya dulu saya dulu di jurusan IPS. Jurusan IPS ini semacam mana layaknya anak IPS lah.
Cuman kami dulu, sedegel-degel kami dulu di kelas kami bagus. Contoh bagusnya. Contoh bagusnya ya tertib. Tertib. Salah satu contoh misalnya degelnya kami dulu tuh ketika di kelas 10 saja, kelas kami semacam provokator lah untuk mengeluarkan seorang guru. Dulu Ya, itu dulu. Ada sekarang Pak jadi guru nih. Kebetulan guru saya itu dulu ya guru bahasa Indonesia juga. Namanya sama juga. Anwar ya. Dia Dr. Andes Anwar. Saya Anwar. Cuman dia guru bahasa Indonesia juga, cuman dia sering tak masuk. Sering tak masuk ke kelas, kasih catatan setiap hari. Tapi kalau dulu kan Pak memang kurikulum kita kan CBSA, Pak. Iya, Catat buku sampai habis. Kami tak setuju seperti itu. Jadi kami yang provokatornya memaksakan kelas-kelas lain, memaksakan minta menandatangani surat pernyataan kami untuk tidak diajarkan guru yang bersangkutan. Kami maksakan. Kami maunya guru tuh masuk, tidak hanya ngasih catatan. Oh, berarti tujuan Pak itu sebenarnya baik agar Pak Anwar itu masuk ke kelas. Iya, Mas, bukan prinsip saya, masih kebersamaan lah satu kelas. Itu degelnya kami dulu. Maksudnya tak suka guru tak masuk. Betul. Iya kan? Betul. Akhirnya mah guru bersangkutan diganti, dipindahkan atau gimana? Diganti guru lain yang ngajar. Oh, yang ngajar kelas Pak gitu ya. Itu salah satu yang menurut saya bandar-bandar positif lah sebenarnya itu. Positif. Sebab dulu kami bayar sekolah. Betul. Iya pula. Kan gitu. Masa dibayar tapi dia tak masuk. Betul. Tapi menurut Pak dengan edisi terbitan siswa-siswi sekarang nih, untuk siswa sekarang ini telah jadi permasalahan. Hari ini berbanding terbalik sekali dengan kami dulu. Maka saya sering macam marah-marah lah di kelas. Kalian nih justru suka sekali kalau guru tak masuk. Saya belum pernah, sekian tahun saya mengajar sini belum ada siswa yang protes. Bang, kita jelaskan dulu. Hari ini kami memang tak ada jam ngajar. Bukan berarti kami tak masuk ke kelas. Jadi, nanti yang pemirsa nih Bang bilang itu yang podcast itu tak ngajar lu katanya. Jadi itulah permasalahan pada hari ini. Siswa lebih senang guru tak masuk daripada guru masuk. Betul. Ya kan? Itu permasalahan hari ini. Betul. Kenakalan mereka pun sekarang kayaknya mungkin pengaruh era modern lah Pak ya. Gara-gara ya HP ini luar biasa lagi. Pengaruh HP ya. Yang jelas itulah degelnya kami dulu. Kemudian kalau ya di luaran menurut saya degel-degel di luar daripada jam sekolah, di luar jam sekolah, luar kelas, degel-degel yang namanya anak laki-laki memang sebenarnya wajar lah degel. Ya kan? Cuma saya sering berpesan degelnya kita di sini harusnya degel di kulit saja, tapi jangan degel sampai masuk ke dalam hati. Nah, Pak Anwar selama jadi guru ini kan tentu ada momen-momen istimewa Pak jadi guru. Saat Pak jadi siswa kemarin, ada nggak momen-momen indah atau barangkali masih ingat nggak kenangan-kenangan Pak di SMA kemarin? Siapa aja guru-guru yang Pak masih ingat? Kalau guru-guru yang dulu yang mengajar sama kami, yang jelas saya masih sampai sekarang lah saya masih terkesan karena kebandelan saya lah, degel saya tuh. Waktu itu dengan guru bahasa Inggris, terkesannya saya ini bukan apa, karena guru dulu dengan guru sekarang ini betul-betul beda. Nampak saya semenjak saya jadi guru hari ini, justru anak-anak bandel semacam mana pun dibelajar di sekolah, rasanya guru-guru hari ini sepertinya berpikir-pikir panjang untuk menjatuhkan anak dinilai karena atas dasar kebandelan dia dulu. Tapi kalau zaman-zaman saya dulu, kalau anak bandel siap-siaplah kemas. Bisa saja dia tak naik kelas, nilainya bisa saja tak tuntas. Contohnya di saya kemarin, saya dah di kelas 12, itu kebandelan saya kena melanggar aturan disiplin lah di sekolah. Ibu tuh macam marah-marah dengan saya. Pelajaran bahasa Inggris saya tuh di SMA, di ijazah saya terpampang betul tuh warna merah, angka 5.
Ijazah ya, Pak? Di ijazah tuh. Angka 5 tuh di ijazah. Padahal justru ada guru bahasa Jerman saya. Dulu kami di PS tuh ada bahasa Jerman. Pelajaran tambahan bahasa Jerman. Justru saya di bahasa Jerman 3 kelas IPS saya termasuk nomor 3 nilai tertinggi bahasa Jerman. Ya. Tapi bahasa Inggris malah dikasih Bahasa merah. Inggris 5, bahasa Jerman justru 8. Nah, itu yang lebih apa? Kemudian guru bahasa Jerman itu kan dulu ya kena bandel juga. Kebetulan dia orang Batak, Pangapul Ginting ya, orang Batak. Gaya dia preman juga, sesuai lah ketemu siswa dia yang agak gaya preman juga. Pernah diajak di duel di ruang OSIS oleh Pak Ginting itu, saya pernah diajak di duel. Ya. Tapi ketika hasil ujian akhir itu nilai saya termasuk nomor 3 tertinggi di antara 3 kelas jurusan IPS. Bahkan dia pula bercari dengan saya, bersalaman pula, ucapkan selamat. Itulah yang agak apa sikit lah. Profesionalnya kita ya, Pak. Iya, betul. Guru-guru kita ini dengan guru-guru maaf nih laga atau silat, perbedaannya kan sangat signifikan ya, Pak. Kalau kita memberikan semua apa yang kita punya kepada siswanya, kalau di tingkat laga ini kan hanya satu jurus yang disimpan oleh gurunya untuk bersiapkan diri dia agar nanti saat siswa dia melawan gurunya, dia ada satu jurus yang tak diketahui siswanya gitu. Tapi berbeda dengan guru-guru kita terlebih dulu ya, Pak. Itulah kalau menurut saya itulah tadi beda siswa dulu dengan sekarang lah. Oh, sekarang beda, Pak, betul beda. Siswa kalau siswa dulu sekarang udah tua-tua, Pak. Dari segi prinsip penilaian menurut saya siswa sekarang maju-maju kan. Nilai bagus-bagus semua. Berarti support orang tua juga penting ya, Pak. Support orang tua, peduli terhadap perkembangan anaknya ya, Pak, juga penting, betul lah. Ini pesan buat kita semua ya, untuk semua orang tua yang menitipkan anaknya di SMA yang ada di Kabupaten Lingga lah ya, terkhusus SMA Negeri 1 Singkep ya. Kepedulian dari kita orang tua terhadap perkembangan anak juga penting, karena guru hanya mendidik dan memberikan edukasi kepada mereka itu dari pukul 7.15 sampai pukul 14.00 atau jam 2 siang. Selebihnya kan di luar tanggung jawab guru. Jadi sangat penting saling sinkron lah antara guru dan orang tua. Lanjut Pak Anwar. Mungkin kita tak bisa lama nih karena podcast kita cuma 30 menit. Kalau di luar Pak sebagai siswa kemarin nih, cerita dulu. Pernah ada kenakalan apa yang Pak pernah lakukan di luar daripada jam sekolah? Ya, gitu. Di luar boleh katakan tak adalah. Tak adalah ya. Sebab nyuri jengkol pun tak ada ya. Sebab semasa dulu kami kan semasa zaman perusahaan timah. Di timah dulu ada nilainya, harganya lumayan. Jadi kami dulu rata-rata balik sekolah tu ya cari kesempatan lah, cari duit, cari timah. Jadi kesibukan kami dengan kerja dulu. Oh, dari kecil sudah cari duit. Iya, dari mulai SMA kelas 1 lah. Udah mulai. Balik sekolah tuh kami timah ya, Pak. Cari timah lah, dulang sendiri lah berarti. Dulang sendiri. Dulu kan langsung ekspornya ke Singapura tuh. Oh, Pak jual ke penampung. Penampung langsung ke Singapura, tapi ilegal lah, bukan legal. Ilegal. Betul. Jadi duitnya untuk untuk jajan sekolah lah. Oh, bukan untuk beli miras ya, Pak ya? Enggak. Yang jelas untuk jajan sekolah lah. Tapi saya dengar cerita Pak bilang Pak pernah nyentuh miras. Nyentuh aja. Oh, nyentuh. Mana tahu dulu pernah jadi tukang palak di pasar. Pernah ya. Alhamdulillah masih lurus-lurus lah, Pak ya. Masih kenakalan-kenakalan ringan lah ya. Tidaklah sampai ini kan ke jalur hukum pun tak pernah. Belum pernah lah. Alhamdulillah. Degil yang wajar-wajar. Sekarang nih Pak, penutup. Sebelum kita tutup podcast kita nih, kesan atau pesan selama Pak jadi guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Singkep. Kesannya kalau saya pribadi lah, kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia, karena ya kebetulan prioritas saat ini 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut kebetulan menghandle kelas 12 terus. Ya, cuma
kesannya kalau untuk sekarang nih lah beda dengan yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu kan semasa ada UN, masa ada UN ada tantangan lah. Kita nak menggenjot anak kita untuk sukses di level nasional. Betul. Cuma sekarang ni kurang, kalau bahasa apa kan, kurang greget lah nampaknya ketika tak ada UN ni. Jadi normal aja. Iya, normal-normal gitu. Jadi itu jelas sebenarnya. Tak ada motivasi apa segala macam itu kurang lah menurut saya. Jadi itu jelas sebenarnya kalau untuk kesan yang berhubungan dengan ya, jurusan saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 12 kan. Kalau pesan untuk alumni maupun untuk guru-guru Pak sebelumnya atau untuk siswa yang akan selesai di SMA Negeri 1 Singkep nih. Kalau pesan, kalau menurut saya lah untuk yang lebih apalah, untuk ya selaku kita nih bergelimang atau terlibat dalam hal pendidikan ini, ya khususnya untuk di SMA 1 ya, saya terpaksa menghubungkan dengan masalah inilah. Intinya segala hal sesuatu ni dalam kehidupan kita, ya disiplin itulah yang harus kita prioritaskan. Dengan prioritas disiplin ya, contohnya alhamdulillah sekolah kita sekarang ni, wah saya rasa dah luar biasa. Siswa dah mulai tertib, ada rasa dia punya tanggungjawab, dia nak ke sekolah, tidak ada yang terlambat. Ya guru-guru pun sekarang dah mulai ya lancar semualah. Itu je yang penting, disiplin lah apa segala hal ini. Disiplin diri ya Pak. Disiplin diri yang penting. Insya Allah jadi orang yang sukses karena kita mampu. Jadi sukses. Ya, contoh di sekolah kita itu sekian berapa ratus siswa kita, tapi dengan disiplin yang kita buat ini, alhamdulillah tertib lah. Walaupun tetap ada lah, itu kan tak banyak. Pada umumnya tertib lah, itu dia. Ya intinya disiplin lah dalam segala sesuatu hal untuk yang baik gitu kan. Terima kasih Pak Anwar. Sesi kita sangat pendek, sebenarnya masih banyak yang mau dikupas dari Pak Anwar Ahmad ini ya. Namun karena waktu kita singkat, cuma 30 menit diberi oleh ruang waktunya. Terima kasih banyak nih Pak Anwar. Sama-sama. Semoga Pak Anwar beserta keluarga diberikan kesehatan sampai pensiun di SMA Negeri 1 Singkep. Kemudian terakhirlah dari saya. Ada pesan. Sebenarnya ginilah, sebenarnya saya merasakan diri saya nih. Saya dipaksa ini kan. Menurut saya terlalu alay, terlalu lebay. Kemudian sebenarnya banyak lagi bintang-bintang tamu yang okey dulu. Saya pun terkejut, bingung. Saya sampai seolah maka saya tanya dengan Pak Eri, ini ancaman atau macam mana? Atau macam mana saya bilang. Kalau memang dipikir-pikir memang karena ada request. Kita ini kan podcast ini kan tujuannya kan biar alumni ini ya. Betul. Kebetulan ada request nih dari para alumni. Kami ini pingin nengok Pak Anwar, mungkin dia rindu. Baik, terima kasih buat Pak Anwar yang sudah hadir hari ini. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan dan rezeki, umur yang panjang, keluarga yang sehat selalu, dan menjadi panutan terus bagi kami para orang muda agar bisa terus berkarya seperti Pak Anwar saat ini. Terima kasih juga buat pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami selama 30 menit ke depan. Obrolan santai, berisi dan mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.